Assalamualaikum, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Saya mau tahu ya kondisi hati dia ya. Kondisi hati dia ketika oleh kalian didiemin oleh kalian ya. Oh, sorry. Bagaimana kondisi hati dia? Bagaimana kondisi hati dia? Kondisi hati dia. Kondisi hati dia bagaimana ya ketika didiemin oleh kalian. Ketika didiemin oleh kalian, bagaimana kondisi hati dia? Oke. Bagaimana kondisi hati dia? Bagaimanapun ini hanya pembacaan umum loh ya. Jadi bila kamu benar-benar ingin energi kamu yang ketarik dan benar-benar ingin energi dia yang ketarik gitu, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja ya. Oh ya, ketika didiemin sama kamu gitu ya. Lalu apa yang dia lakukan ya ketika didiemin oleh kamu? Lalu apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Oke. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa yang aku bilang tadi ya, kalaupun energi kamu ketarik pasti kecil sekali yang ketarik. Kenapa? Karena yang nonton video aku di sini kan berbeda-beda kelahirannya, dan orang yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu tersebut pun beda-beda kelahirannya ya. Seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, dan perbedaan manusia itu sendiri gitu loh. Itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali. Silahkan ya sambil dipilih sesuai intuisi kalian. Sekali lagi, selama kamu nonton YouTube ya, bisa saja energi kamu tidak ketarik sama sekali. Jadi bila kamu benar-benar ingin energi kamu yang ketarik, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja ya. Untuk konsultasi pribadi silakan teman-teman chatting di WhatsApp saya untuk pendaftaran ya, 0822 3439 0339. Saya ulangi lagi, untuk konsultasi pribadi silakan teman-teman chatting di WhatsApp saya ya, 0822 3439 0339. Oke. Kalau masih bingung milihnya silakan di pause, atau kalau enggak kamu ulang dari awal, karena aku tidak mau berlama-lama dengan durasi. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1 ya. Bagaimana kondisi hati dia ya? Bagaimana kondisi hati dia ketika didiemin oleh kamu ya? Kemudian apa yang dia lakukan? Kemudian apa yang dia lakukan di sini ketika didiemin oleh kamu? Ya, ketika didiemin oleh kamu di sini ada kartu The World ya, Three of Cups dan Six of Pentacles. Sebelum saya menjawab sesuai judul, yang saya lihat di sini ini ada seseorang yang bagus secara finansial, jadi nggak seimbang di sini ya. Sekali lagi, tidak seimbang. Ada yang bagus secara finansial, ada yang nggak gitu. Ada yang banyak duit, ada yang gak punya duit, kayak gitu loh. Ada yang subur duit, ada yang kering duit gitu loh. Ya, saya nggak tahu kamu yang mana di sini gitu. Cuman kalau tebaran saya sih di sini kamu ya, posisi kamu yang punya duit ya, dan si dia yang terpuruk atau yang kering duit. Kayak gitu. Tapi kalau misal terbalik, silakan dikondisikan aja sendiri ya. Oke. Kemungkinan di sini ada cinta segitiga ya. Kemungkinan di sini kamunya udah menikah ya. Kemungkinan minimal kamu punya pasangan lah gitu, jadi si dia sebagai orang ketiganya gitu loh. Tapi ini vice versa, bisa terbolak-balik. Pokoknya di sini memang ada cinta segitiga kayak gitu ya. Cuman kalau di tebaran saya di sini ya, posisi kamu udah punya pasangan, si dia sebagai orang ketiga. Bahkan di sini beberapa dari kamu juga ada yang sudah berumah tangga, bahkan punya anak gitu loh ya. Makanya ini kan ada seseorang yang kasih koin ya kepada yang kuning sama yang biru, artinya hati yang terbagi gitu. Cinta segitiga, hati terbagi sama ini gitu loh ya. Oke. Nah, itu yang menggambarkan cinta segitiga ini ya, dua orang ya. Satu orang kasih hati untuk dua orang ini, kasih koin, kasih hati gitu loh. Nah, saya melihatnya ketika dia didiamkan oleh kamu, jadi dia di sini sedih ya, sudah nggak ada harapan lagi di sini ya. Jadi dia kacau ya, stres ya. Ini kartu Five of Cups nih kartu yang bener-bener nol gitu, bener-bener sedih banget gitu. Jadi nomor 1 sedihnya di sini ya, bener-bener udah nggak ada harapan kayak gitu loh ya. Dia stres ya, dia risau, dia kacau pikirannya, dia gelisah ya, nggak semangat hidup, seolah
seolah dunia ini udah berakhir kayak gitu ya, seolah Tuhan tuh nggak adil gitulah teman-teman. Dia merasa kayak gitu ya, seolah Tuhan tuh nggak adil, dan seolah bersama kamu itu udah nggak bisa lagi diperbaiki, seolah kamu itu udah menutup hati buat dia gitu teman-teman, seolah hubungan ini udah nggak bisa lagi diperbaiki kayak gitu. Jadi itu kondisi hatinya dia, benar-benar kacau ya, benar-benar hancur, benar-benar sedih hatinya, benar-benar nggak semangat hidup lah, seolah dunia ini udah berakhir kayak gitu. Kemudian dia juga ada rasa kecewa, menganggap kamu di sini, pasti kamu itu menganggap saya hubungan sama kamu karena saya ingin uang kamu gitu loh, karena saya ingin materi kamu. Nah, kamu itu dianggap seperti itu oleh dia, karena di sini kan yang gue katakan tadi ada ketidakseimbangan, ada yang orang subur banget secara finansial, yang satu lagi terpuruk secara finansial. Nah, kamu pada posisi yang banyak duit ya, subur duit gitu loh, sehingga dia berpikir bahwa kamu di sini menganggap kamu tuh mau sama aku karena kamu mau uang aku kan. Nah gitu loh, kamu ada anggapan seperti itu. Jadi seolah di sini dia kayak udah nggak ada harapan lagi buat kamu teman-teman. Jadi seolah pintu hati itu tertutup banget buat kamu, seolah kamu tuh udah nggak mau lagi sama dia. Makanya ini orang sudah kayak dunia ini udah berakhir ya, membuat dia di sini kacau pikirannya, hatinya hancur, dan seolah udah kayak berakhir gitu ya. Dan dia nggak semangat hidup, nggak bergairah hidup. Itu kondisi hati dia ketika didiemin oleh kamu teman-teman ya. Kemudian apa yang dia lakukan Kak ketika didiemin oleh saya? Ini ada kartu Ace of Pentacles, ada the Fool, ada the High Priestess. Dia tidak ngapa-ngapain, jadi dia merasakan udah sendiri-sendiri nih, udah putus nih, udah nggak ada nih gitu ya. Jadi di pikiran dia ini udah putus gitu, tapi dia sebenarnya masih pengen balik lagi sama kamu, pengen masalah ini disolusi gitu, dan kalian membaik lagi hubungannya, itu harapan dia. Tapi di sini dia nggak ngapa-ngapain, itu sekedar harapan di pikiran dia ya, ingin sekali CLBK ya, membaik lagi sama kamu hubungannya. Tapi ini orang nggak ngapa-ngapain, itu hanya di pikiran dia, hanya di hati dia, disimpan rapat-rapat gitu loh. Dia hanya menunggu ya, jadi tidak ada tindakan yang dia lakukan teman-teman. Dia hanya menunggu kamu yang menghubungin dia. Katanya kalau kamu ngubungin dia, kamu berharap ada rekonsiliasi, dia bakal ngerespon kamu dengan baik, dan dia akan memaafkan kamu gitu loh ya. Katanya di sini dia akan membuka hati lebar-lebar buat kamu gitu. Jadi sekali lagi tidak ada tindakan yang akan dia lakukan di sini. Ini dia di sini hanya menunggu kamu. Kalau kamu kalau tidak ada menghubungi dia, tidak ada kamu ingin rekonsiliasi dengan dia, oke lah, gue pasrah gitu loh. Tapi kalau semisal kamu mau ngubungin dia, mau rekonsiliasi, oke, gue senang gitu loh. Gue juga bakalan buka hati lebar-lebar nih buat kamu gitu loh teman-teman. Jadi kalau semisal kamu nggak ada ngubungin, ini ya udah deh, masa bodoh ya sih. Memang aku berharap, aku menunggu dia, tapi aku nggak mau tindakan yang macam-macam. Aku masa bodoh katanya di sini teman-teman ya, masa bodoh, dan aku hanya menunggu gitu loh di sini ya. Tapi menunggu ini nggak terlalu yang ngebet banget gitu teman-teman, nggak terlalu ngebet banget. Ini masa bodoh orangnya ya, masa bodoh. Tapi kalau semisal kamu komunikasi duluan ya, ngajak baikan, ini terbuka hati buat kamu gitu loh ya. Oke. Itu sih yang dia lakukan ya, tindakan yang dia lakukan ketika didiemin oleh kamu. Oke, di sini kamu dealing dengan Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Capricorn, Virgo, Taurus ya. Energi yang paling kuat dari Pisces teman-teman, ini kuat banget ya. Capricorn, Virgo, Taurus, enggak. Energi yang paling kuat dari Capricorn teman-teman ya. Ini sekali lagi kamu dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus ya kan. Ada Capricorn di sini, Pisces ya, itu yang kuat di sini, Pisces. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 2 di sini, bagaimana kondisi hatinya ketika dia didiemin oleh kamu, dan tindakan apa yang dia lakukan ya ketika dia didiemin oleh kamu. Ini ada kartu Three of Swords, Two of Wands, Three of Pentacles ya,
Ten of Cup dan The Star. Ya, di sini kondisi hati dia ketika didiemin oleh kamu ada kartu Four of Swords, Two of Wands dan The Hierophant. Jadi kondisi hati dia di sini apa ya? Kalau dikata pergerakan maju, tapi pergerakan maju yang berbentuk doa di sini. Ya, berbentuk doa. Jadi kondisi hati dia memang nggak terlalu sedih di sini. Ya, kenapa kok nggak sedih? Ini orang orangnya tuh cukup dekat ya kepada Sang Maha Kuasa ya. Orang yang sedikit orang yang kalau ada apa-apa gitu ya teman-teman, dia curhat sama Sang Maha Kuasa. Nah, dengan curhat tersebut bikin hati dia tenang katanya ya, pikiran dia tenang, hati dia tenang katanya. Seberat apapun masalah yang aku alami ya, berbagai beban, berbagai halangan, masalah ya yang saya alami, cara saya agar hati saya tenang adalah mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa katanya di sini teman-teman ya. Mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Nah, kepada Sang Maha Kuasa lah aku curhat. Nah, gitu. Jadi kondisi hati dia ya ketika didimin oleh kamu ya, dia memang ingat sama kamu pikirannya ya, ingat aja pikirannya sama kamu, tapi dia enggak yang sedih gitu, enggak teman-teman. Kenapa? Karena dia selalu berdoa kepada Sang Maha Kuasa agar bersama kamu kembali membaik hubungannya. Jadi di sini dia enggak yang gimana-gimana, hanya curcol aja gitu sama Sang Maha Kuasa ya, curhat colongan. Ya. Hanya curhat aja kepada Sang Maha Kuasa. Ya, jadi di sini tenang hati dia ya. Hati dia tenang. Jadi bagaimana kondisi hatinya? Tenang aja di sini. Karena dia percaya ya, kalau semisal bersama kamu ya adalah yang terbaik ya, maka pasti kamu akan kembali. Kalau kamu bukan yang terbaik, pasti nanti akan digantikan yang jauh lebih baik dari kamu oleh Sang Maha Kuasa gitu loh. Paham nggak sih? Jadi baik-baik saja sih kondisi hati di sini ya. Malah ini orang semakin dekat kepada Sang Maha Kuasa ya. Kemudian apa yang dia lakukan teman-teman ketika dia didiemin oleh kamu ya? Oke, sebentar. Tapi ini orang ada usaha ya. Karena ini orang kan sudah berdoa ya kepada Sang Maha Kuasa. Nah, ini ada rasa percaya diri yang sangat kuat gitu loh ya. Jadi di sini dia memang dia berharap kan ya. Berharap bersama kamu itu kembali membaik hubungannya. Nah, tapi dia ini berani ngomong sama kamu ya. Berani ngomong sama kamu, berani ngejelasin semuanya, berani mensolusi berbagai masalah lah yang membuat kamu sama dia bertengkar. Nah, dia berani berbicara sama kamu ya. Karena kenapa? Karena dia yakin bahwa ada kekuatan Sang Maha Kuasa bersama saya. Saya sudah berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Jadi pasti ada kekuatan dari Sang Maha Kuasa. Pasti ada petunjuk dari Sang Maha Kuasa yang yang pasti tidak akan mengecewakan saya gitu loh. Ya. Jadi yang dia lakukan adalah ini orang berani ngomong sama kamu, berani komunikasi duluan sama kamu, berani ngebahas permasalahan yang sudah terjadi gitu loh, berani teman-teman, kayak mensolusi gitu loh teman-teman ya. Jadi ini orang pasti ngubungin kamu lagi gitu loh ya. Meskipun sama kamu didiemin, ini orang nanti akan ngubungin kamu kayak gitu ya. Tapi sebelum dia ngubungin kamu, ini orang berdoa dulu kepada Sang Maha Kuasa, berdoa dulu sama Sang Maha Kuasa gitu, kasih kekuatan ya, agar Sang Maha Kuasa itu memberikan anugerah buat dia gitu loh, agar ketika nanti berbicara sama kamu lagi itu nggak tengkar gitu. Kenapa? Karena sudah ada pertolongan dari Sang Maha Kuasa itu sih ya. Jadi ini orang apa yang dia lakukan? Berbicara sama kamu, ngubungin kamu di sini, menemui kamu di sini. Ya, mengkomunikasikan kepada kamu. Jadi kalau orang kamu diemin, dia ngomong duluan sama kamu gitu loh ya. Dia bakal ngebahas masalah yang sudah terjadi seperti itu ya. Dan dia di sini akan berkata sejujurnya kepada kamu kalau ini orang masih mencintai kamu, masih berharap rekonsiliasi dengan kamu. Dia bakal minta maaf sama kamu, dia bakal jujur ya kalau dia sayang sama kamu, dia belum bisa move on dari kamu gitu loh. Dia bakal jujur di sini. Itulah tindakan yang dia lakukan ketika didiemin oleh kamu ya. Oke, di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Oh, semuanya dealing di sini ya. Ada semuanya di sini enggak. Kamu dealing semuanya. Energi yang paling kuat dari Aquarius dan Taurus ya.
Selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 3, bagaimana kondisi hatinya ketika didiemin oleh kamu, dan apa yang dia lakukan ketika didiemin oleh kamu. Ya, ini ketika dia didiemin oleh kamu, bagaimana kondisi hatinya. Ini ada kartu Seven of Pentacles ya, Five of Pentacles, dan The Hermit. Ini kondisi hatinya kan Seven of Pentacles, Five of Pentacles, sama The Hermit ya. Nah, ini Five of Pentacles ini memang ini menggambarkan ada kesedihan gitu ya teman-teman. Tapi kesedihan ini lebih kepada dibohongi gitu loh ya, lebih merasa karena dibohongi, bukan sedih-sedih gimana ya, maksudnya kamu dirasa ya hubungan sama dia seolah ada yang kamu mau dari dia ya, dan ini lebih kepada materi ya, lebih kepada materi di sini. Nah, ini kan ada kartu di Hermit kan. Nah, ini mikir dia di sini, benar nggak sih yang aku duga selama ini gitu loh ya. Sedihnya itu kenapa sih kok apa ya, kok pura-pura gitu sama saya. Nah gitu loh teman-teman, kok pura-pura dia, padahal dia ingin materi saya, ingin uang saya. Tapi saya juga introspeksi diri sih kata dia ya, mungkin juga ada yang salah dari saya, tapi saya mau tahu nih kebenaran dia, ini orang bener-bener sama saya tulus atau memang pengen materi saya, pengen uang saya pengen cari tahu yang sebenarnya katanya ya. Tapi saya juga mau introspeksi diri, kali aja juga ada yang salah dari saya yang membuat dia di sini gak nyaman bersama saya. Nah gitu loh. Jadi sedihnya begitu, bukan sedih-sedih yang kayak nomor 1 ya. Kalau kayak nomor 1 tuh kayak sedih banget teman-teman. Di antara 1, 2, 3 tuh yang paling hancur, yang paling stres tuh nomor 1 ya. Kalau ini lebih kepada itu ya, dianggap apa ya, dibohongi gitu loh, dianggap dibohongi sama kamu gitu teman-teman. Tapi ini vice versa loh ya, bisa terbolak-balik. Kak, itu saya kak yang merasa demikian kak, ya udah berarti terbalik gitu. Jadi aku nggak mau ngebahas terbolak-balik gitu, nggak ya. Intinya aku mau ngebaca yang ditebaran di sini. Kalau misal terbalik, kondisikan aja sendiri kayak gitu ya. Oke, itulah kondisi hati dia ya. Jadi dia, kalau kamu tanya sama saya, dia tuh ada cinta nggak kak buat saya? Cinta sih cinta ada buat kamu di sini cintanya. Ya cuman ini orang merasakan cinta yang tidak terbalaskan dari kamu. Malah di pikiran dia di sini ya, mencurigai kamu di sini hanya ingin materi dia, hanya ingin uang dia gitu loh. Teman-teman, oke? Lalu apa tindakan dia ketika sama kamu didiemin, teman-teman? Tindakan dia di sini sebentar, King of Phone. Nggak ada tindakan yang gimana-gimana di sini ya. Tidak ada tindakan dari dia di sini teman-teman. Ini orang hanya kepada meratapi nasib gitu teman-teman ya. Meratapi nasib katanya di sini. Kok gini amat ya saya ya, nasib saya gitu loh. Saya mencintai seseorang yang saya cintai, malah cinta saya tidak terbalaskan ya. Malah saya di sini merasa dirugikan ya gitu loh. Ya, merasa dirugikan ya, saya dibohongi di sini. Cintaku bertepuk sebelah tangan ya. Justru dia tidak pernah mencintai saya. Pasti dia punya pasangan kata dia ya. Pasti dia udah punya pasangan, dan kepada saya tuh hanya ingin uang saya, hanya ingin materi saya. Itu aja di sini. Jadi dia hanya meratapi hidupnya gitu teman-teman, meratapi nasibnya. Kenapa sih nasib gue gini amat? Nah gitu loh. Nggak ada tindakan di sini, nggak ada. Ya, nggak ada tindakan. Jadi 1, 2, 3 ini yang ada tindakan hanya nomor 2 ya. Yang ada tindakan hanya nomor 2. Nomor 3 pun sama, nggak ada tindakan. Ini lebih kepada capek ya, lelah di sini, nggak mau berusaha untuk memperbaiki, nggak ada di sini. Tidak ada di pikiran dia untuk memperbaiki lagi bersama kamu ya. Hubungannya tuh nggak ada. Udah merasa capek dah, sampai di sini saja gitu ya. Gue udah nyerah gitu loh teman-teman. Udah putus asa, udah nyerah di sini. Cuman ini orang masih penasaran gitu ya. Benar nggak sih yang aku curigakan dia hanya ingin uang saya gitu loh. Nah dia pengen tahu bukti aja gitu. Itu aja di sini. Ya tapi kalau tindakan untuk rekonsiliasi dengan kamu nggak ada. Udah capek, udah nyerah, udah putus asa kayak gitu. Ya. Jadi sekali lagi ini orang ada cinta buat kamu, cuman malah ini orang merasakan cintanya tidak terbalaskan dari kamu. Malah kamu pengkhianat kata dia. Pasti kamu udah punya pasangan dan kamu sama saya hanya ingin uang saya, hanya ingin materi saya. Seperti itu teman-teman, oke?
Bahkan kadang dia terpikirkan begini ya, jangan-jangan si dia udah punya suami lagi, udah punya istri lagi gitu loh. Makanya saya di sini disia-siakan sama dia ya. Dia baik sama saya ya. Dia datang kepada saya ketika dia butuh uang aja. Nah gitu teman-teman ya. Ketika saya nggak ada duit ya, itu aja ya. Ketika dia ada duit dia lupa sama saya ya. Ketika dia nggak ada duit dia ingat sama saya, dia datang ke kehidupan saya ya hanya ingin uang saya gitu, bukan karena cinta. Padahal saya sangat mencintai dia, tapi cinta saya ternyata tidak terbalaskan. Dan saya yakin kalau dia ini nggak jomblo, dia ini punya pasangan deh. Jangan-jangan bahkan sebelum sama saya dia memang udah punya pasangan. Jangan-jangan saya ini sebagai orang ketiga, kata dia ya. Jangan-jangan saya ini jatuh cinta kepada seseorang yang sudah pada sebuah komitmen. Artinya kamu tuh udah punya pasangan sebelum sama dia, teman-teman, gitu loh. Ya, itu sih. Jadi kamu di sini karena ingin uang aja sih. Kamu ingin karena kamu lagi terpuruk aja ya secara finansial, jadi kamu mau hubungan sama dia kayak gitu. Kalau kamu punya uang, kamu gak akan mau sama dia, kata dia kayak gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi, kondisi hati dia ini teman-teman merasa dibohongi ya, merasa cintanya tidak terbalaskan, sedihnya itu dibohongi gitu loh ya. Oke. Sakit hati juga di sini ya. Kemudian adakah tindakan? Tidak ada tindakan di sini. Ini malah sudah nyerah ya, lelah di hubungan ini, putus asa dan siap untuk melepas kamu gitu loh. Oke. Yaudahlah, nggak apa-apa gitu ya. Kalau emang harus putus ya putus aja, nggak apa-apa gitu loh. Daripada aku terus-terusan dibohongi kayak gini, dia ngebuang aku disia-siakan, ya udahlah. Nah gitu. Ini udah pada titik capek, lelah, udah males untuk memperbaiki, males di sini. Ya, jadi nggak ada tindakan di sini, oke? Tapi kalau kamu tanya sama saya, kalau seandainya nih kak, saya yang memperbaiki, saya ngubungin dia duluan, kira-kira dia bakal merespon saya nggak kak? Kurasa akan direspon di sini, tapi rasa percaya dia udah nggak ada buat kamu, kayak gitu, ya? Oke? Kalau kamu tanya sama saya, kira-kira ada potensi CLBK nggak kak? Kalau kamu sama dia udah hambar banget gitu ya, hubungannya udah nggak ada komunikasi, dia benar-benar dibuang gitu. Terus kamu minta maaf sama dia, kira-kira bakal dimaafin nggak? Kurasa nggak deh ya, kurasa nggak. Ini udah siap ngelepas kamu gitu, tapi di hati terkecilnya masih mencintai kamu. Jadi walaupun dia cinta sama kamu, tapi dia udah lelah gitu ya, jadi dia melepaskan kamu. Karena aku dapat 9 of Wands sama ini sih, sama The Devil. Jadi lebih kepada tidak mau rekonsiliasi gitu loh. Udahlah gitu, kalau emang males, aku udah capek, ya udahlah kita mending putus aja, nah gitu ya. Kayak gitu teman-teman, oke. Di sini kamu dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius. Energi yang paling mendominasi dari Capricorn dan Virgo, teman-teman ya. Oh ya, sekali lagi, bagaimanapun ini kan hanya pembacaan umum, ya kan? Jadi bila kamu benar-benar ingin energi kamu yang ketarik, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja. Untuk konsultasi pribadi, silahkan teman-teman chatting di WhatsApp saya 0822 3439 0339. Saya ulangi lagi. Untuk konsultasi pribadi, silahkan teman-teman chatting di WhatsApp saya 0822 3439 0339 ya. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye.